Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kondisi sehingga kita bisa meringankan kaki menghadiri acara kita di sini. Informal dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi, sebelum besok pagi kita dalam rapat pleno untuk gabungan antara PAI dengan FETP. Jadi saya mewakili PAI mengucapkan selamat datang pada rekan-rekan sekalian yang tentunya teman-temannya adalah para pengurus dari cabang dan perwakilan dari cabang, dan khususnya kami mengucapkan terima kasih sekali kehadiran salah satu dewan pengarah kita, yaitu Dr. Kumara Rai, yang di tengah kesibukan beliau ini, beliau bersedia hadir dan bahkan akan memberikan sesuatu buat kita semua. Pertemuan ini mempunyai makna yang strategis buat kita, organisasi, baik di tingkat pusat maupun di cabang, karena acara ini pertama kali kita lakukan suatu seminar atau konferensi yang sifatnya ilmiah, dan mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut setiap tahun atau mungkin setiap 2 tahun tergantung sumber daya yang kita miliki. Namun artinya kami sebagai organisasi profesi ingin selalu berbagi dengan teman-teman cabang mengenai pemutakhiran informasi dan lain sebagainya yang bersifat keilmuan maupun bagaimana situasi yang berkembang di pemerintah. Ada beberapa hal yang kalau kita mengikuti di koran yang dari sudut pandang epidemiologi itu menjadi menarik untuk dikaji. Yang kedua, kami ingin mengajak teman-teman di cabang, pengurus cabang, untuk marilah masing-masing cabang bergerak sesuai dengan kemampuan masing-masing cabang. Tidak harus cabang bergerak menunggu dari pusat, karena setiap cabang punya ciri khas dan punya potensi yang berbeda-beda. Kemudian masalah yang muncul sedang urgen di daerah juga berbeda. Jadi kami mendorong masing-masing cabang, kalau melihat ada satu masalah yang sangat menarik perhatian, apakah itu menarik perhatian publik ataupun media, bisa langsung berkontribusi. Dan jangan lupa, pada waktu Anda bergerak membawa nama PAI. Karena saya lihat beberapa teman-teman di cabang sudah ikut bergerak, namun lupa masih bergerak atas nama dinas, atas nama, buat saya nggak ada masalah, tapi saya menitipkan tolong kalau Anda bergerak atas nama PAI, jangan lupa punya sedikit dokumentasi mengenai atribut PAI apa, sehingga pada waktu dipotret kelihatan Anda bisa mengatakan inilah kegiatan PAI cabang X dalam rangka kegiatan ini. Dan itu penting sekali untuk dokumentasi Anda semua dan dokumentasi kami di pusat bahwa kita sudah banyak berbuat. Kami di pusat sudah banyak membuat beberapa kegiatan yang nantinya diharapkan dengan memberi manfaat pada teman-teman sekalian. Yang kedua, saya mohon maaf, kita mendapat tempat yang sangat bagus, dan mungkin untuk kita yang jumlahnya kalau datang semua ada sekitar 100 orang, tapi yang datang mungkin baru sekitar separuhnya, ruangannya sangat besar, jadi kelihatannya masih cukup lengang, tapi mudah-mudahan besok pagi akan tambah ramai. Baik, saya akan memberikan penyajian mengenai bagaimana tantangan dari epidemiologis ke depan, karena kita menghadapi era yang berkembang, yaitu era keterbukaan dan era digital. 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kita semua bangga kalau punya
kamera digital. Kita bangga kalau punya kamera SLR, ya kan? Kita beli film, entah itu mereknya merek Fuji, entah itu mereknya merek Sakura, ada dulu yang lebih indah dari warna aslinya dan sebagainya. Namun dalam perjalanannya ternyata kamera-kamera yang menggunakan film itu tergusur dengan kamera digital. Orang berbangga mempunyai kamera digital, tapi kamera digital umurnya tidak panjang. Sekarang ini kamera digital digusur oleh HP, ya kan? Karena HP sekarang itu fungsinya bisa melebihi kamera digital. Piksel, megapikselnya tuh ketajamannya tidak kalah dengan kamera digital, bahkan dengan mudah dilakukan editing. Demikian juga kita bisa melihat di dunia industri. Dan salah satu yang barangkali teman-teman rasakan sekarang ini, dulu kalau kita mau beli sesuatu kita harus pergi dari rumah. Sekarang mulai dari nasi goreng sampai beli kulkas, tinggal mencet gadget, barangnya datang. Bisnis online. Akibatnya apa? Retailer itu banyak yang tutup karena tergusur. Artinya kita menghadapi suatu era di mana era digital ini masuk ke dalam sisi-sisi kehidupan kita. Dan kita tidak bisa protes. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Ditambah lagi dengan kalau kita bisa melihat nyornya kemana ini? Yang ini apa merahnya? Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata di bidang kesehatan kita pun mendapatkan ada suatu gambaran yang ternyata di luar perkiraan kita 20 tahun yang lalu. Banyak mahasiswa kalau ditanya definisi KLB, keluarlah definisi yang ada di textbook. Kalau ditanya definisi surveillance, keluarlah definisi yang di berbagai textbook. Yang kalau kita kaji, definisi itu beberapa aspek sudah obsolete, sudah tidak tepat lagi. Karena tidak sesuai dengan gambaran yang kita temui saat ini. Ancaman kesehatan yang muncul kalau kita buka di website WHO atau website siapa saja, perkembangannya tidak seperti yang kita harapkan informasinya. Kita bisa melihat bahwa ternyata dulu kita selalu mengatakan ancaman itu manusia dengan penyakit. Sekarang kita melihat semakin besarnya ancaman dari hewan dan ancaman lingkungan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah yang mengelola lingkungan ini tidak sepenuhnya di bawah kita. Yang mengelola hewan juga tidak sepenuhnya ada di kita. Sebagai contoh, kita bicara infrastrukturnya. Kita bisa menemukan dengan mudah tenaga kesehatan sampai ke tingkat kecamatan. Tapi kalau kita mau melihat berapa banyak tenaga kesehatan hewan, dokter hewan, tidak semua kabupaten atau belum semua kabupaten punya dokter hewan. Jadi kalau kita mau bicara animal borne diseases, sudah terjadi ketimpangan. Yang kedua, kalau kita bicara kesehatan hewan dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian, masih terjadi persepsi yang berbeda. Hewan di Kementerian Pertanian itu adalah ternak. Cocoknya ruminansia. Hewan di kita, kelelawar termasuk hewan, anjing termasuk hewan. Tapi dari Kementerian Pertanian mereka lebih fokus sapi, kerbau, ayam, dan sebagainya. Nah, perbedaan cara pandang ini menyebabkan permasalahan di dalam mengatasi berbagai masalah. Contoh yang konkret, pada waktu kita dapat ancaman flu burung, kita berdebat dengan sektor pertanian bagaimana mengatasi ayam. Kesehatan mengatakan kaling, musnahkan, kosongkan pasar hewan, seminggu kemudian masuk yang baru.
mereka tidak setuju dan mereka akhirnya kebutuhannya adalah vaksinasi. Memang vaksinasi berhasil menurunkan angka kematian ayam. Persoalannya adalah ayam yang divaksinasi masih tetap mengandung virus AI dan mereka masih menularkan. Jadi ini nggak match. Ini yang saya maksudkan bahwa masih ada beberapa ketidaksesuaian antara pengertian masalah kesehatan di kita dengan di sektor lain. Kepemilikan hewan dan sebagainya ini menjadi suatu tantangan buat kita semua. Dan kita bisa melihat faktor lingkungan ini pasti banyak sudah cerita bagaimana kedudukannya, praktek-praktek pertanian dan sebagainya. Ada yang mengatakan sekarang itu jagung rekayasa genetik, ada yang mengatakan tidak sehat dan mengatakan sehat. Ini adalah tantangan kita. Bagaimana dengan masalah rekayasa genetik? Betulkah itu tidak sehat? Nah, kita bisa melihat hal semacam ini secara lebih makro. Saya mengajak, ini adalah salah satu contoh yang ingin saya ajak, bahwa kita bisa melihat masalah kesehatan dari sudut seberapa jauh kita prepare, seberapa jauh kita alert, dan seberapa siap kita melakukan controlling. Dalam beberapa forum saya mengatakan epidemiologis itu ada 4. Yang satu yang sifatnya prediktif, kemudian antisipatif, yang terakhir responsif dan reaktif. Banyak di antara epidemiologis yang berada dalam struktural milih yang terakhir, reaktif. Sudah kebakaran dulu baru sibuk membuat pernyataan ini sebabnya ini sebabnya ini sebabnya ini. Padahal kita sebagai epidemiologis diharapkan kita prediksi sebelum itu kejadian, bagaimana kita mampu memprediksi kejadian-kejadian tadi supaya tidak perlu terjadi kejadian. Nah, jadi di sini ada satu faktor yang barangkali menjadi pertimbangan buat teman-teman sekalian kalau terlibat dalam suatu proses capacity building. Risk assessment atau assessment risiko ini sering tidak dilakukan sebelum terjadinya masalah. Dan ini sebenarnya tantangan buat kita semua di cabang, bagaimana kita bisa melakukan risk assessment sebelum masalah tadi muncul menjadi besar. Dan ini kita bisa melihat, kita bisa memisahkan antara ancamannya itu sendiri, kemudian tingkat paparannya, dan bagaimana kita bisa melakukan penanggulangan tadi. Jadi di samping ancaman tadi, maka kita sekarang mau tidak mau dituntut secara global berbagai program-program yang sifatnya global menetapkan goalnya masing-masing. Mulai dari Millennium Development Goal, kita punya 8 goal, dan masing-masing program di Kementerian Kesehatan telah bekerja keras untuk ini. Hasilnya seperti apa? Apakah kita berhasil mencapai goal ini? Masing-masing bisa menjawab. Ada yang mengatakan berhasil menurunkan angka kematian maternal, ada yang berhasil mengatakan menurunkan angka kematian anak dan sebagainya. Tapi sudahkah itu mencapai goal yang ditetapkan oleh secara global menjadi goal kita? MDG belum selesai atau MDG ini berjalan, kemudian kita muncul lagi beberapa hal. Padahal kita bisa melihat upaya pengentasan kemiskinan. Jadi secara makro, MDG ini upaya pengentasan kemiskinan, di mana komponen kesehatannya, aspek kesehatan adalah komponen utama. Penurunan angka kematian 2/3 pada tahun 2015 ini sebagai targetnya, menurunkan angka kematian maternal 2/3 pada 2015, menanggulangi penyebab penyakit AIDS dan malaria. Saya tidak akan mengajak kita mengevaluasi program ini, tetap menjadi agenda kita. Sudahkah pemerintah atau kita semua berhasil mengikuti apa yang ditetapkan, yang diharapkan di dalam MDG tadi? Kemudian berkembang lagi dari 8 goal menjadi 17 goal, Sustainable Development Goals. Jadi pertanyaan kita, bagaimana kita transfer antara MDG ke SDG ini? Padahal SDG adalah kelanjutan dari MDG, di samping menambahkan beberapa target kesehatan. Direktur Jenderal WHO, Dr. Chan pada waktu itu mengatakan ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Dari sini kita sudah melihat bahwa skop dari kesehatan ini sudah tidak
Tapi kita sudah bilang at all ages, promote well-being. Jadi kalau kita bilang promote well-being, sudah ada pesan yang tersirat, kita tidak bicara kuratif lagi. Seberapa jauh kita bicara promotif dan preventif. Lingkupnya adalah menjadi 17 goal, mencakup 3 dimensi, yaitu pengembangan ekonomi berkelanjutan, baik itu secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, dan kesadaran bahwa pengentasan kemiskinan dan ketidakmerataan harus meliputi pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya kita mau tidak mau sudah harus menengok di luar kesehatan. Para epidemiologi ini sudah harus juga mampu melihat bagaimana aspek ekonomi ini, bagaimana aspek pelestarian bumi ini. Peningkatan kesejahteraan masyarakat itu hanya salah satu rantai dari rantai yang lebih banyak tadi untuk mengatasi masalah sustainable development tadi. Bunyinya adalah health for all. Kita bisa melihat di sini kesehatan untuk semua 2015 yang mengatakan tercapai atau tidak. Saya melihat 2015 ini sebagai salah satu variabel yang bisa berubah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengerjakan hal-hal yang dipesankan oleh SDG tadi? Salah satunya adalah universal health coverage. Kalau teman-teman sekalian mengikuti di koran, di website, grup, dan sebagainya, masih banyak bagaimana kita memahami UHC ini secara lebih komprehensif. Mungkin besok Pak Kumara akan mengupas lebih luas mengenai. Tapi yang saya lihat, UHC atau Universal Health Coverage ini merupakan salah satu komponen dari SDG. Dan ini merupakan kerangka implementasi yang harus disepakati oleh semua negara. Universal Health Coverage ini berdasarkan prinsip bahwa semua individu dan masyarakat harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa melalui suatu kesulitan finansial, tanpa harus melalui out of pocket. Jadi kalau dia bisa mendapatkan pengobatan tapi harus bayar, itu menjadi masalah. Sekarang terjadi, kalau pakai BPJS ruangan penuh, kalau bayar sendiri bisa langsung dikerjakan nanti malam. Ini fakta yang ada di lapangan. Jadi apakah yang kita inginkan? Di dalamnya terdapat pelayanan dasar paripurna, promosi, pencegahan, pengobatan, rehabilitasi. Kalau kita bicara di sini, kemudian di satu pihak masih beranggapan UHC itu dari sudut insurance saja, maka di sini sudah mulai terjadi kesenjangan. Karena kalau kita bicara insurance, sampai hari ini insurance itu lebih banyak pada berapa premi yang kita bayarkan dan pelayanan apa yang akan diberikan. Dan pelayanan itu biasanya adalah pelayanan yang sifatnya kuratif. Lalu di mana kedudukan promotif rehabilitatif tadi? Padahal ini amanah dari UHC tadi bicaranya bukan hanya kuratif. Jadi UHC adalah untuk semua jenis layanan. UHC bukan masalah pembiayaan yang meliputi komponen sistem kesehatan. Jadi dia harus meliputi sistem kesehatan, SDM-nya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, jaringan komunikasi seperti apa, teknologinya seperti apa, mekanisme penjaminan mutu dan landasan peraturannya seperti apa. Sudahkah kita memiliki ini semua? Kita banyak melihat tulisan-tulisan mengenai UHC tapi dengan cara pandang yang berbeda-beda. Cakupan yang meluas dan kepastian tersedianya dana. Kepastian ini menjadi penting karena sekarang banyak orang yang, kalau kita mau jujur melihat, orang tidak mau pergi ke fasilitas kesehatan karena kalau dia harus bayar. Orang dengan yang sakit berat yang sudah tahu kalau saya berobat, jual sawah, jual kerbau, jual rumah. Padahal anak saya masih membutuhkan biaya ini semua. Dan ini yang sebenarnya kita tidak berharap. Pelayanan seperti pelayanan komunitas ini mestinya termasuk dalam kerangka universal health coverage tadi. Jadi bahkan bukan hanya aspek kesehatan ada, tapi kita harus melihat aspek pemerataannya seperti apa. Tadi waktu makan saya ketemu dengan Pak, ada di sini nggak ya Pak Suwarta Kosen. Kalau Anda lihat di report Indonesia report dalam SDG, ada report mengenai Indonesia, itu ternyata yang namanya pemerataan itu menjadi tanda tanya besar. Dan pemerataan jangan dianggap hanya Papua dengan Jawa.
ternyata banyak provinsi-provinsi di Jawa yang ternyata tidak mendapatkan pelayanan yang merata seperti yang diharapkan. Jadi merata tidak meratanya ini bukan berdasarkan geografis saja, tapi ternyata ada faktor-faktor lain yang saya menjadi tantangan buat kita semua. Pemerataan itu apa sih variabelnya? Karena bukan hanya kue dibagi 35, karena kita punya 35 provinsi, tapi bukan seperti itu. Makanya prioritas pembangunannya seperti apa, dan keterlibatan dan keterikatan sosial itu menjadi salah satu variabel yang ikut menentukan. Jadi di mana peran kita? Saya melihat ada kubikel yang di sini menggambarkan ancaman yang kita hadapi adalah penyakit menular, penyakit tidak menular, kekurangan gizi, kematian maternal, program-program kesehatan yang lainnya. Sementara secara global sudah ditetapkan MDG, SDG, Health for All, Universal Coverage. Tantangan yang kita hadapi segmennya adalah segmen pusat, segmen provinsi, kabupaten, dan puskesmas. Ini mempunyai nilai yang berbeda-beda. Keterlibatan epidemiologis di pusat di dalam menghadapi, saya ambil contoh, keterlibatan epidemiologi di pusat di dalam menghadapi penyakit menular untuk menjawab pertanyaan UHC berbeda mungkin dengan keterlibatan epidemiologis di tingkat kabupaten di dalam menghadapi penyakit menular dalam menjawab tuntutan UHC. Nah, ini memang membutuhkan renungan di mana kita bisa. Kalau kita, karena umumnya yang jelas saya, teman-teman di sini, termasuk Pak Kumara ini adalah barisan veteran. Kita memang sudah ada di luar. Tapi buat teman-teman yang masih ada di struktural, mohon di jalan berpikir profesional ini jangan terikat dengan struktur. Karena begitu kita terikat struktur, Anda akan diikat dengan berbagai hal yang mengurangi kebebasan profesi Anda. Jadi ini adalah yang kita hadapi. Jadi bagaimana para epidemiologis mampu berkontribusi? Epi di dalam bekerja dituntut memahami masalah kesehatan yang dihadapi sekarang serta ancaman ke depan. Kemudian dituntut memahami kebijakan dan target kesehatan secara global, regional, dan nasional. Artinya kalau kita memahami kebijakan global dan kita memahami kebijakan regional, nasional tidak sesuai, bagaimana kita bisa memberikan masukan itu? Ingat, saya mengingatkan lagi, kita di sini adalah sebagai independen, sehingga kita boleh memberikan masukan, boleh memberikan kritisi. Jadi mohon maaf, teman-teman para pengurus yang kebetulan kepala seksi atau kepala bidang, wah, kalau Anda ingin melakukan suatu kritisi, gunakanlah kaki kanan sebagai seorang anggota PAI, bukan sebagai kepala bidangnya. Mudah-mudahan tidak perlu takut, karena ini untuk negara kita juga. Kemudian bagaimana persepsi masyarakat? Kita bisa melihat contoh yang paling konkret. Pada waktu kita melakukan imunisasi measles rubella, mass campaign, berapa banyak tantangan muncul anti imunisasi. Dan ini tidak sembarangan buat saya. Jangan dikatakan ini suatu foci. Ini kelompok ini makin lama makin besar. Kalau kita tidak mampu memberikan pemahaman yang benar kepada penguasa wilayah, maka penguasa wilayahnya barangkali akan mempunyai pendapat bahwa imunisasi itu harmful. Kemudian pola komunikasi. Pola komunikasi ini saya beberapa kali memberikan masukan pada teman di FETP. Apakah masuk di dalam kurikulum FETP? Teknik komunikasi, risk communication, advocacy. Jadi FETP menurut saya sebagai calon para komando ini perlu juga mempunyai ilmu. Saya nanti akan berharap pada teman kita dari Bandung itu untuk beliau ini lulusan FETP, tapi beliau menggunakan ilmu di luar FETP untuk memberikan nilai tambah pada ilmu FETP-nya, sehingga beliau berhasil menarik sumber daya dari Pemda, meyakinkan pada Pemda. Nah ini yang sering miss atau kurang optimal. Jadi pola komunikasi baik melalui media resmi dan melalui media sosial. Nah yang terakhir ini nanti akan masuk ke dalam pembahasan kita, bagaimana tantangan kita. Penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan dituntut berkualitas dan merata. Sudahkah kita sepakat? Kualitas seperti apa? Merata itu seperti apa? Di
didukung tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi tinggi. Kami di pusat sudah menyusun standar kompetensi dan sudah bisa digunakan kalau Anda mau mengukur, ya kan? Dalam waktu dekat akan disahkan oleh Menteri Kesehatan. Tapi bahan itu sudah ada dan bahan itu sudah disosialisasikan. Jadi kembali lagi, kompeten itu seperti apa? Yang berikutnya, tenaga Epitkes ini berkontribusi penting dalam upaya kesehatan untuk memenuhi rasa keadilan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan ilmu. Artinya memang kita tidak bisa hanya terlalu berpegang pada ilmu-ilmu yang katakanlah sudah 10 tahun yang lalu, dan isu-isu yang sekarang ini perlu dipelajari. Kita bisa melihat di koran diskusi antar sesama tenaga medis tentang suatu hal, ya kan? Yang satu mengatakan ini baik, yang satu mengatakan tidak baik, yang satu melakukan belum dilakukan penelitian. Artinya ada masalah di sini. Dan kalau itu nanti sasaran adalah masyarakat, maka itu menjadi perlu peran kita. Epitkes berperan penting dalam menentukan masalah kesehatan masyarakat, menentukan penyebab masalah dan alternatif penyelesaiannya. Ini ada di buku. Mungkin buku 20 tahun yang lalu sudah menyebutkan semacam ini. Menyajikan informasi dalam rangka manajemen kesehatan deteksi dini. Ini juga ada di buku. Persoalannya adalah bagaimana istilah masalah kesehatan zaman now dengan masalah kesehatan zaman 20 tahun yang lalu. Karena kalau kita bisa melihat zaman 20 tahun yang lalu, yang namanya narkotik itu hanya orang jual ekstasi. Padahal sekarang yang namanya narkoba itu dijual jadi permen. Kalau jadi permen apa sasarannya? Anak-anak. Jadi urusannya bukan bisnis lagi, tapi ada suatu pemikiran yang lain supaya anak-anak itu menjadi konsumen dari narkoba tadi. Kedepannya seperti apa? Generasi seperti apakah kita yang kita harapkan? Jadi kita tidak memikir hanya ada suatu bisnis menjual narkoba, tapi ada suatu serangan terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, epidemiologi yang ada di tengah ini, dia berurusan dengan public health problem, tapi public health problem itu sudah ada yang mengurusi, yaitu public health program. Di satu sisi ada media. Beberapa dari teman-teman ini sering menganggap media itu sebagai ancaman. Hati-hati sama media, hati-hati sama wartawan. Kenapa kita tidak berat? Marilah kita gandeng wartawan. Wartawan itu atau media itu dia membutuhkan umpan. Kalau tidak diberikan umpan dengan benar, dia akan mencari umpan sendiri dan kemungkinan mencari umpan yang secara salah. Kita sudah memberikan umpan yang benar saja, tulisan di korannya bisa berbeda dengan harapan kita. Jadi ini 3 hal yang harus kita hadapi. Anda tidak bisa lari dari masalah program kesehatan, masalah kesehatan sendiri, dan masalah media. Jadi kemampuan kita untuk mengukur program accountability dari program itu menjadi penting. Kemampuan untuk melakukan kompetensi profesi dalam mengukur masalah-masalah kesehatan yang penting. Dan yang ketiga, sudah saya singgung tadi, risk communication itu seperti apa? Advocacy itu seperti apa? Tanpa itu, media itu akan menjadi mereka, bukan menjadi bagian dari kita. Padahal media itu sebaiknya menjadi bagian dari kita, bisa menjadi corong dari kita. Tapi kalau kita tidak melakukan manajemen dengan baik, maka media itu menjadi di luar kita. Kalau di luar kita, dia bisa cerita sembarangan. Apalagi sekarang, ya kan? Jadi keterbukaan dalam kejelasan tentang kejadian itu seperti apa? Banyak pemerintah daerah yang tidak mau membuka. Akibatnya dibiarkan masyarakat mempunyai persepsi sendiri. Kejelasan tentang keberadaan pemerintah. Kenapa ini penting? Karena orang yang sedang tidak suka dengan pemerintah akan dengan mengatakan mudah negara tidak hadir. Padahal Anda semua sebagai petugas itu sudah nunjang palang, sudah kaki kepala, sudah kerja di lapangan. Tapi tetap orang yang tidak suka mengatakan negara tidak hadir. Karena apa? Tadi saya katakan dokumentasi, kemudian sosialisasi keberadaan pemerintah itu tidak cukup terselesai. Kemudian kejelasan apa yang dilakukan pemerintah. Bahwa ada masalah, ya. Bahwa masalah itu belum selesai, ya. Tapi tidak berarti pemerintah tidak ada. Ini menjadi penting.
Apa yang dilakukan pemerintah itu menjadi suatu bukti bahwa pemerintah ada dan pemerintah melakukan sesuatu. Ini yang perlu bantuan tenaga epidemiologi untuk memformulasikan apa itu. Lalu risikonya seperti apa? Ini analog dengan tidak ada seorang dokter pun yang boleh menjanjikan kesembuhan. Dokter itu kalau berani menjanjikan kesembuhan ini termasuk dokter yang sombong. Dia mengupayakan kesembuhan, ya. Dia berusaha semaksimal mungkin, ya. Tapi kalau dokter bilang, ya Bu, kalau minum ini sembuh, hati-hati. Karena kalau dia tidak sembuh, tuntutan hukum, katanya kemarin saya kalau minum obat ini sembuh, ternyata enggak, ingkar janji, wan prestasi, malpraktis, dan sebagainya. Jadi keempat hal ini saling kait mengait. Nah, kemudian arus informasinya seperti apa? Arus informasi itu kita punya media cetak, media siar, media elektronik, digital, yang resmi dan yang media sosial. Kemudian media sosial ini kita sering melihat validitasnya meragukan, valid dan tidak valid. Yang paling, kalau menurut bahasanya Pak Sarminto, orang Jawa jelei, yang bikin jengkel, yang hoax ini. Hoax ini sumbernya tidak jelas, cara melintirnya baik, sehingga orang yang membaca tanpa sadar dia terbawa ke situ. Jadi ada kesengajaan bagaimana memelintir suatu masalah sehingga orang terbawa opini seperti yang menulis. Padahal ada media-media sosial, media lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita mampu menyediakan informasi yang benar supaya yang namanya hoax ini atau yang invalid ini ada counternya. Kita tidak bermaksud berperang dengan itu, tapi memberikan informasi yang jelas itu menjadi tantangan buat kita. Jadi ini saya kira yang bisa saya sampaikan dan ini menjadi tantangan ke depan. Mudah-mudahan dalam diskusi atau apa besok pagi bisa lebih muncul dan saya yakin teman-teman di lapangan, terutama yang muda-muda ini bisa tergelitik untuk bisa mendapatkan bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan yang tidak benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itulah presentasi dari Pak Aryadi. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat PAII yang kedua, artinya sesudah Munas kemarin, sebelum Munas beliau sudah Ketua Umum, kemudian sesudah Munas diangkat kembali sebagai Ketua Umum. Diskusi, tapi kalau memang ada pertanyaan, saya kira ada waktu beberapa menit. Kami persilahkan Bu, tolong disebut namanya. Ya, terima kasih. Nama saya Sustini dari PAII Jawa Timur. Yang ini saya tanyakan tadi semua yang disampaikan Pak Wibisono sudah baik. Hanya untuk keterbukaan, Pak. Keterbukaan ini kadang kami ini mendapatkan masalah, yaitu kita sudah tahu data-data dari Dinas Kesehatan itu kenapa misalnya difterinya meningkat, mau dilaporkan itu katanya nggak usah dilaporkan. Hal seperti itu seringkali terjadi. Dan juga ada juga misalkan saja ada anak umur 5 hari opname dengan demam, kemudian hari ke-7 dia meninggal. Dan ini waktu si dokternya ini, dokter jaganya di rumah sakit itu sudah mengatakan bahwa dia tetanus naturum, tapi rumah sakitnya ngomong jangan mengatakan tetanus naturum, karena kalau kita katakan tetanus naturum nanti kita dapat masalah gitu. Hal seperti inilah yang keterbukaan ini yang seringkali kami dapatkan. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung Pak Aryadi. Saya tidak mengatakan kita dengan bebas, tetap ada aturan. Yang menjadi persoalan sekarang, orang atau pejabat yang seharusnya memberikan statement, memberikan conference tadi tidak cukup terbuka karena takut dan sebagainya. Nah, ini yang peran kita adalah meyakinkan para calon pembicara tadi untuk keterbukaan itu penting. Terbuka tidak berarti telanjang. Jadi 4 hal tadi, pemerintah kita tahu masalahnya apa, ke depan seperti apa, pemerintah ada di mana, pemerintah sudah melakukan seperti apa. Berbeda dengan statement Ibu yang kedua tadi, kalau itu suatu masalah, kata tadi tetanus naturum, lalu tidak disampaikan
Saya takutnya ambil contoh kalau itu kebetulan kasusnya polio, Bu. Poliomyelitis ketemu virus liar dan karena takut jadi masalah tidak melaporkan. Ini menurut saya sudah kriminal. Suatu masalah kesehatan yang seharusnya dilaporkan pada atasan atau pada pihak yang lebih jauh tapi tidak dinyatakan, maka undang-undang wabah sudah mengatur. Jadi kalau itu ada unsur kesengajaan, apalagi itu merupakan kesepakatan dunia, menjadi serius. Saya ambil contoh, kasus tetanus natrum itu kan ada eliminasi 1/10.000. Jadi kalau ada kasus tidak dilaporkan sehingga antara dilaporkan dan tidak itu melampaui threshold kasus eliminated atau tidak, maka itu menjadi serius. Kalau sengaja tidak melaporkan, yang bersangkutan bisa kena undang-undang. Karena contohnya kalau itu bukan polio, bukan tetanus natrum tapi polio, tiba-tiba, wah jangan dilaporkan ini. Padahal dunia sudah mau sebentar lagi. Nah, ini menurut saya profesionalisme itu di sini kita harus berani mengatakan ini harus dilaporkan. Karena kalau tidak, urusannya lebih panjang dan urusannya bukan hanya dokter setempat, bukan hanya direktur rumah sakit tempat, bukan hanya kepala dinas provinsi setempat, tapi negara yang akan dipertaruhkan hanya karena sikap seseorang tadi. Saya kira gitu Bu Susi. Terima kasih. Kita tangkap dari Pak Haryadi pada hari ini, kalau memang nanti ada masalah yang perlu kita bahas, kita kaitkan di dalam diskusi kita, nanti bisa kita bahas di dalam diskusi kita. Saya kira untuk pertanyaan kita waktunya sudah tidak ada. Kemudian sebelum dimulai sesi kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin sudah kita sampaikan melalui email atau WA, tetapi karena ada kesalahan-kesalahan, informasi itu belum sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah bahwa pertemuan ini yang diselenggarakan di Hotel Marriott ini berlangsung dari hari ini tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 siang hari. Itu diselenggarakan bersama antara FETP dan PAII. Sehingga ada sesi-sesi yang digabung, biasanya pagi itu kita bergabung dengan FETP, kemudian siang hari misah untuk masing-masing. Sehingga materi-materi itu ada yang berkaitan dengan FETP langsung, itu disampaikan pada pagi hari, dan ibu-ibu bapak sekalian bergabung di dalam acara tersebut. Sedangkan khusus untuk PAI itu biasanya kita selenggarakan siang hari. Nah, pertemuan ini sudah dimulai pagi ini untuk FETP dan siang atau sore ini untuk PAI. Tetapi secara resmi baru akan dibuka besok pagi insya Allah oleh Bapak Dirjen P2P. Dan juga dihadiri oleh wakil dari CDC Atlanta ya Pak Haryadi, dan dari WHO. Kemudian yang kedua, khusus untuk PAI itu kita mempunyai 26 cabang sampai dengan hari ini. Dari 26 cabang itu kita undang semua, tetapi 21 cabang itu sempat memberikan makalah baik dalam bentuk abstrak maupun dalam bentuk makalah utuh. Nah, itu yang diterima sampai dengan tanggal 18 Maret sesuai dengan ketentuan kita, itu ada 21 cabang. Sehingga dari 21 cabang itu kita undang 2 orang. Berarti 2 kali 21 sama dengan 42 peserta. Kemudian yang 5 cabang lainnya karena tidak sempat mengirim makalah, itu hanya kita undang 1 orang. Itu di dalam TOR ada daftarnya masing-masing. Kemudian dari 21 cabang yang mengirimkan makalah, itu ada 4 yang terpilih untuk nanti dipresentasikan, yaitu dari Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, dan Sumatera Selatan.
Nah, 4 ini nanti yang ada menyampaikan makalahnya. Sedangkan makalah-makalah yang lain itu tidak sempat disampaikan atau dipresentasi, tetapi seluruh makalah itu dimuat dalam proceeding yang nanti akan kita bagikan. Kemudian di samping 4 provinsi yang menyampaikan presentasi dari makalah PAI tadi, ada juga 4 institusi yang terpilih mendapatkan reward. Rewardnya itu adalah diundang ke sini dengan biaya kami. Jadi bukan reward dalam bentuk uang atau dalam bentuk apa, tapi undangan ke tempat ini dengan biaya panitia itu adalah merupakan reward dari 4 institusi tadi, yaitu dari Universitas Sriwijaya Palembang, kemudian dari Poltekkes Palembang, kemudian dari Dinas Kesehatan Labuan Batu, Sumatera Utara, dan yang terakhir adalah dari RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Jadi 4 institusi inilah yang mendapatkan undangan untuk presentasi, dan undangan secara khusus sudah kami kirim. Di luar yang undangan-undangan yang PAI yang tadi ada 2 orang, ada 1 orang. Kemudian untuk FETP itu selain mereka mengundang mahasiswa dan pengurus FETP, itu juga mereka memberi kesempatan kepada BTKL dan KKP untuk hadir pada pertemuan ini, tetapi biayanya ditanggung oleh institusi yang terkait, oleh institusi tersendiri. Nah, itu yang mungkin salah satu contohnya itu kalau Sumawe itu kepala KKP-nya itu kita diundang dan diterima sebagai peserta. Jadi dia di luar 2 orang yang utusan dari PAI-nya. Mungkin ada KKP yang lain, apa kami belum tahu persis KKP mana yang diundang, yang dapat undangan biaya sendiri, tetapi di luar undangan dari PAI. Kemudian di dalam pemberitahuan juga kita sampaikan bahwa untuk PAI itu kita mulainya adalah siang ini. Pagi itu adalah pendaftaran, sehingga kami belum memberi kesempatan untuk menginap tadi malam. Sedangkan untuk teman-teman yang dari FETP itu sudah menginap tadi malam. Menginap untuk PAI itu kami berikan mulai tanggal 2, 3, dan 4. Jadi tanggal 5 itu pulang siang hari, bubar selesai siang hari, kita sudah tidak memberikan penginapan lagi. Nah, dengan beragam acara dan beragam peserta tadi, mungkin pada waktu kami memberitahukan ke daerah itu banyak hal-hal yang tidak tepat atau tidak bisa diterima secara keseluruhan, sehingga mungkin ada yang pemberitahuannya itu tidak begitu jelas. Kemudian juga yang kami alami adalah bahwa kami itu sampai sekarang itu belum mempunyai dokumen lengkap dari 26 cabang. Sehingga pada waktu kita ngirim email, itu kadang-kadang yang kita kirim itu adalah email pengurus resmi, kadang-kadang ada juga email dari salah seorang anggota pengurus. Sehingga ketuanya bilang, loh kami belum terima email, padahal sudah kita kirim ke salah satu anggotanya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini di dalam surat kita juga kita sebutkan, tolong nanti masing-masing cabang itu memberikan dokumen resmi mengenai kepengurusannya, SK-nya, kemudian alamat kantornya, alamat emailnya, alamat teleponnya, termasuk kalau sudah mempunyai nomor rekening bank itu tolong disampaikan kepada kami, sebab nanti seandainya ada pengiriman dana dari pusat itu harus melalui rekening bank, tidak boleh perseorangan. Nah,
kemudian yang terakhir itu bahwa di dalam acara kita itu tujuan utamanya itu adalah, ini di luar yang FETP ya. Kalau FETP itu kan materinya lebih sifatnya umum dan itu seperti teori gitu ya, karena mereka berkaitan dengan pendidikan mereka. Tetapi yang untuk PAEI itu kita memanfaatkan kesempatan ini terutama adalah untuk apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, apakah yang dapat kita perankan sebagai pengurus pusat atau pengurus cabang dalam membantu program-program kesehatan. Nah, nanti salah satu penyaji kita dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung itu akan menyampaikan program kesehatan kabupaten didasarkan pendekatan epidemiologi. Jadi di situ jelas fungsi epidemiologi di dalam program itu apa. Oleh karena itu nanti beliau bisa menyampaikan pengalaman beliau selama ini mengelola program kesehatan tingkat kabupaten berdasarkan pendekatan epidemiologi. Kemudian yang kedua juga kita ingin agar cabang ini mulai aktif dan mulai berperan di dalam menunjang keprofesian dari anggotanya. Sebab dengan adanya ASN itu maka organisasi profesi itu sangat diperlukan. Oleh karena itu nanti anggota-anggota kita yang di daerah, di pelosok itu akan mempunyai peran baik di dalam menunjang kemampuan pribadi sebagai profesi epidemiologi maupun di dalam menunjang program-program kesehatan. Oleh karena itu dalam salah satu presentasinya mudah-mudahan Bapak Dodo yang sekarang masih di dalam perjalanan itu nanti akan hadir pada sore ini untuk menyampaikan bagaimana mengelola tenaga fungsional, khususnya tenaga fungsional epidemiologi di daerah. Karena sekarang ini kadang-kadang BKD pun tidak tahu apa itu epidemiologi, apalagi memberikan informasi atau memberikan formasi. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, dan sambil berjalan nanti kita akan terus memberikan informasi-informasi lain yang kita perlukan. Oh, kemudian satu lagi tadi yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan profesi dan berkaitan dengan kompetensi, itu juga akan dikasih kesempatan untuk mempelajari atau untuk mempraktekkan bagaimana kita bisa mendapatkan STR. Nanti Pak Solah dengan staf kita akan menyampaikan sebab mau tidak mau dalam waktu yang akan datang kita sendiri sebagai anggota profesi itu harus menjadi anggota profesi dan harus mencari STR. Nah, itu yang nanti kita akan memberikan kesempatan untuk praktek. Termasuk nanti juga di dalam presentasinya Pak Solah sebentar lagi itu juga akan disampaikan mengenai keprofesian ini, baik mengenai bagaimana mendapatkan STR, mengurus STR, kemudian bagaimana supaya STR itu bisa tetap kita punyai, bagaimana mendapatkan SKP, bagaimana kita membuat P2KB dan sebagainya, itu nanti akan dijelaskan. Dan itu merupakan salah satu tujuan kita agar kita baik pengurus pusat maupun pengurus daerah itu mempunyai kemampuan untuk ini semua. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan acara akan kita lanjutkan, dan untuk itu Pak Haryadi akan menambahkan. Ya, terima kasih Pak Saidi. Saya ingin menyampaikan pesan dari MTKI. Di belakang kita ada Pak Mujiarto. MTKI itu memiliki MTKP. Nah, teman-teman epidemiologis atau cabang PAI, tolong
segera merapat ke MTKP, karena MTKP itu kami PAI itu menjadi anggota MTKI dengan nomor 23, dan mestinya cabang itu juga harusnya menjadi anggota MTKP. Kenapa ini penting? Karena fungsi MTKP tadi melakukan screening terhadap anggota yang mendaftarkan untuk mendapatkan STR. Nah, kalau STR itu yang kewenangannya oleh MTKI diserahkan ke MTKP, di mana MTKP itu tidak mengerti adanya PAI, maka teman-teman itu bisa terhambat. Jadi mohon para cabang menunjuk anggotanya untuk duduk dalam perwakilan MTKP, supaya kalau ada proses ini maka bisa lebih memudahkan pengurusan STR tadi, Pak. Presentasi berikutnya.